Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini ada berita baru Grace dari CNN. Rizik Syihab incar bebas murni kasus Rumah Sakit Umi, ajukan PK ke Mahkamah Agung. Senin 15 November 2021, baru 3 menit ya. Ini kita lihat apa yang diusahakan secara hukum. Habib Rizik waktu di Megamendung dalam pidatonya setelah menyambut kegagah perkasaan 6 syuhada Laskar Front Pembela Islam, dia akan berjanji untuk menempuh perlawanan melalui jalur hukum di tengah suasana yang panas karena 6 orang dibunuh dengan cara keji dan brutal. Satu semangat, satu ungkapan Habib Rizik yang sangat demokratis ya, dia akan menempuh jalur hukum meskipun dia diperlakukan dengan cara yang di luar jalur hukum oleh pemerintahnya sendiri. Dan sekarang dia menempuh jalan hukum. CNN Indonesia, pengacara X pimpinan Front Pembela Islam Dr. Habib Rizik Syihab, Ikhwan Tuan Kota, menyebut kliennya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK meski Mahkamah Agung MA sudah memotong masa tahanan selama 2 tahun dalam kasus penyebaran kabar bohong di tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Diketahui Dr. Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus perkara tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 24 Juni 2021 yang lalu. Kita tim advokasi insya Allah akan mengajukan PK peninjauan kembali, kata Ikhwan kepada CNN Indonesia.com Senin 15 November. Sekarang bulan apa? November ya, 15 November. Ikhwan mengklaim bahwa kliennya tidak bersalah sama sekali terkait kasus tersebut. Ya memang kasus hanya pernyataan baik-baik saja, terus ternyata tidak sesuai dengan hasil tes swab, itu membuat dia diganjar 4 tahun ya, kan aneh memang. Rasa keadilan itu terusik ya, rasa keadilan masyarakat ya. Hanya persoalan statement itu, dan tidak menimbulkan keonaran, kecuali keonaran di media massa, tidak ada korban jiwa juga kan. Itu diganjar 4 tahun, protokol kesehatan dilanggar 4 tahun, luar biasa. Sementara kerumunan-kerumunan yang melanggar protokol kesehatan di berbagai tempat tidak diproses oleh hukum dan tokoh-tokohnya tidak dijerat oleh pasal-pasal yang telah menjerat Habib Rizik ya. Terlebih lagi hanya kasus pelanggaran protokol kesehatan, dan itu hanya di ucapan semata. Yang harus bebas karena kasus Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi, beliau tidak layak dipenjara walau hanya 1 hari, kata Ikhwan. Iya betul. Senada pengacara lainnya Aziz Januar mengatakan pihaknya akan mengajukan PK peninjauan kembali kasusnya ke Mahkamah Agung soal putusan tersebut yang mengklaim Habib Rizik Syihab tidak layak untuk dipenjara imbas kasus tersebut. Sebab hanya kasus protokol kesehatan, dan itu pun hanya ucapan baik-baik saja. Kalau nggak ada ya yang dipersoalkan memang Habib Rizik ya, yang sudah 3 tahun 7 bulan itu diisolasi secara politik, tidak bisa pulang ke Mekah ya, dari Mekah ke Indonesia, kemudian tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah karena memang disengaja tidak dikehendaki untuk pulang kan. Dan Habib Rizik menurut pengakuannya sebelum terbang dari Jeddah ke Jakarta itu mengatakan kalau ada usaha lobby-lobby dari pemerintah Jakarta ke Arab Saudi untuk pembebasan dirinya, itu adalah bohong, karena usaha-usaha untuk
pulang ke Indonesia betul-betul diusahakan oleh dirinya dan kolega-koleganya di Arab Saudi tanpa bantuan pemerintah Indonesia. Ini kan aneh sebenarnya. Berarti kesimpulan yang bisa diambil secara tersirat, karena tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah Indonesia kecuali diusahakan sendiri dengan susah payah oleh Habib Rizik, maka berarti pemerintah Indonesia tidak menghendaki Habib Rizik pulang. Jadi dalam konteks tidak dikehendaki pulang ke Indonesia kan dianggap mungkin akan mengganggu ya kebijakan-kebijakan politik begitu, makanya langsung diburu ya tanggal 7 Desember. Ketika tiba 10 November, belum sampai sebulan kemudian diburu di kilometer 50, diawasi dan dibunuh 6 orang pengawalnya dengan cara yang biadab ya. Karena dibunuh di luar hukum ya. Tetapi meskipun diperlakukan secara tidak manusiawi dan di luar hukum, Habib Rizik tetap berjuang melalui hukumnya, yaitu mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya di rumah sakit Umi Bogor yang membuat dia itu dipenjara 4 tahun dan dipotong tahanan 2 tahun karena menurut Mahkamah Agung kejadian kasus di rumah sakit Umi Bogor itu tidak menimbulkan korban jiwa, tidak ada keonaran kecuali hanya di dalam media massa saja, tidak ada yang korban jiwa di situ. Kasus itu bermula ketika Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis ya Habib Rizik Syihab selama 4 tahun penjara terkait kasus tes swab rumah sakit Umi. Melihat vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu, Habib Rizik mengajukan banding atas putusan perkara tersebut, namun PT DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan keputusan 4 tahun penjara, tapi kemudian tidak dibatalkan oleh MK, tapi keputusan penjara 4 tahun itu yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta DKI Jakarta itu dikurangi 2 tahun. Dan Habib Rizik meskipun sudah dikurangi itu ingin tim kuasa hukumnya advokasi yang mengajukan PK kepada Mahkamah Agung dengan harapan Habib Rizik bebas murni. Mungkinkah Habib Rizik bebas murni? Ya, mungkin saja rasa malu dari pemerintah mungkin sudah terbayarkan setelah berhasil membunuh 6 pengawal Laskar Front Pembela Islam dan sudah berhasil memenjarakan Habib Rizik dan menundukkan Habib Rizik melalui kemauan pemerintah. Mungkin saja Habib Rizik itu akan bebas murni dengan izin Allah. Kita lihat perkembangannya ya. Landscape bisnis selalu berubah dan landscape politik, permainan politik tingkat tinggi mungkin berubah. 2 tahun lagi menjelang pemilihan presiden, membebaskan Habib Rizik melalui MA dan menjadi bebas murni mungkin bisa dimaknai sebagai permainan politik tingkat tinggi yang tidak bisa kita buktikan, sebagaimana jika harus menjalani penjara 2 tahun dan pengajuan PK-nya ditolak misalnya, itu juga tidak mungkin lepas ya dari nuansa kepentingan politik yang bermain, dan kita sebagai rakyat hanya bisa menjadi penonton dari tepi jalan desa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.